Halo, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabarmu hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Oke, hari ini kembali lagi kita belajar basic English. Open your book page 37. Ya, disitu ada future will versus going to. Ya, hari ini materi kita adalah mempelajari tentang future tense, tetapi menggunakan will dan going to. Nah, sebelumnya di mana anak-anak harus ketahui bahwa future tense itu adalah kegiatan mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, pertama kita akan membahas penggunaan will. Will is used when we decide to do something at the time of speaking. Ya, di mana will itu digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika sedang berbicara atau spontan. Bisa juga disebut kegiatan yang tidak direncanakan, ya. Contohnya, that car just had a flat tire, so I will take the bus. Ya, mobil ayah baru saja bannya kempes. Ya, mobil ayah atau ban mobil ayah kempes itu adalah terjadi secara spontan atau tiba-tiba atau kejadian yang tidak direncanakan. Maka dia menggunakan will, ya. Karena kejadiannya tidak direncanakan, maka dia menggunakan will. Berarti menjadi so I will take the bus, ya. Maka jadi saya akan naik bus. Contoh yang kedua, it is raining hard. Ya. Ini hujannya deras. Nah, hujan juga adalah kejadian yang tidak bisa kita rencanakan, ya, atau tiba-tiba. Maka dia menggunakan will, ya. I will wear my raincoat. Ya, saya akan memakai jas hujan. Oke, kemudian kita masuk penggunaan going to. Ya, going to is used when we decide to do something before talking about it. Ya. Going to ini kebalikan dari will, ya. Going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara, yang artinya sudah direncanakan sebelumnya. Oke, example, contohnya, have you decided where to go? Sudahkah kamu memutuskan kemana kamu harus pergi? Artinya, sudahkah kamu memutuskan kemana kamu harus pergi? Nah, berarti kita sudah rencanakan sebelumnya, ya kan? Nah, maka dia menggunakan going to. Yes, I am going to go to Lombok this holiday. Ya, saya akan pergi ke Lombok liburan ini, katanya. Contoh yang kedua, why is Ronald selling his motorcycle? Ya, mengapa Ronald menjual sepeda motornya? Nah, ini juga kegiatan yang sudah direncanakan. Berarti artinya si Ronald sudah merencanakan sebelumnya. Ya, he is going to buy a car. Karena dia akan membeli sebuah mobil. Oke, next di sini Miss akan menjelaskan rumus penggunaan will dan going to, dan begitu juga contohnya dalam penggunaan kalimat. Nah, di sini ya, ini sudah rangkum. Will rumusnya adalah subject plus will plus verb 1 plus bla bla bla. Nah, subjeknya di situ bisa I, you, they, we, she, he, it. Contoh, dalam kalimat positif, I will read a book.
Kalau di dalam kalimat negatif, I will not read a book. Kalimat interrogatif, will I read a book? Nah, I will bisa juga disingkat menjadi I, di atas plus L atau double L, atau dibaca menjadi I'll. You will bisa juga disingkat menjadi you, di atas double L atau you'll. She will bisa disingkat menjadi she'll. Will not bisa disingkat menjadi won't. Oke, rumus going to yaitu subject plus to be plus going to plus verb one plus bla bla bla. Contoh, he is going to play a game. Kalimat negatifnya, he is not going to play a game. Interrogatif, is he going to play a game? Ya, sama juga subjek di sini bisa menggunakan I, you, they, we, she, he, it. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwasannya to be, ya, penggunaan to be untuk subjeknya. Untuk subjek I, to be-nya am. Untuk subjek you, they, we, to be-nya are. Untuk subjek she, he, it, to be-nya is. Contoh, I'm thirsty. I'll buy some drink. Ya, saya haus. Nih, haus artinya kalau haus ini adalah tiba-tiba atau tidak direncanakan, maka dia menggunakan will. Ya, I will buy some drink, atau bisa disingkat menjadi I'll buy some drink. Oke, contoh yang kedua, I think it will rain later. Ya, saya pikir ini akan hujan nanti. Artinya berarti ini juga tidak direncanakan, ya, bahwasanya nanti akan hujan, maka dia menggunakan will. Oke ya. Untuk contoh going to, ya, contohnya I'm going to buy a new laptop next week. Saya akan membeli sebuah laptop baru minggu artinya minggu ini, ya, atau minggu berikutnya. Berarti di sini dia sudah berencana untuk membeli sebuah laptop baru. Oke. Nah, untuk keterangan waktunya, kalian boleh menggunakan later artinya nanti, tomorrow besok, atau tomorrow morning besok pagi, atau bisa juga menggunakan tomorrow night besok malam, atau bisa juga menggunakan next, ya, atau yang akan datang. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Miss. Semoga kalian bisa mengerti, dan untuk tugasnya nanti Miss akan kirim ke WA group. Oke, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, shalom.